Jangan menghukumi orang yang sudah kena musibah, kemudian kita katakan itu terlalu banyak maksiat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukuran nilai seseorang di hadapan Allah itu bukan ditentukan oleh keadaan fisiknya. Secara fisik kita kalah. Tapi Allah memberikan penilaian antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bagaimana dengan luka yang kita alami? Iyamsaskum qarhun. Jika kamu sekarang mengalami luka, faqad massal qauma qarhum mithlu. Sesungguhnya mereka dulu juga mengalami luka yang sama. Ini hanya sifatnya dunia yang Allah informasikan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini sifat dunia. Dunia itu akan selalu diputar, kadang-kadang yaumun lana wa yaumun alaina. Kadang-kadang hari itu berpihak kepada kita, tapi kadang hari itu punya orang lain. Nah, apa yang menentukan hari itu bisa berpihak kepada kita atau hari ini berpihak kepada orang lain? Kita diikat oleh sebuah ketentuan Allah yang disebut dengan sunnatullah. Hukum alam yang ditentukan oleh Allah ini berlaku untuk umat Islam dan umat yang tidak Islam. Berlaku untuk orang mukmin dan orang yang kafir sekalipun. Ketika seorang mukmin melanggar aturan-aturan sunnatullah, hukum alam dilanggar. Jangankan hanya kita, seorang nabi sekalipun mengalami kekalahan. Kenapa? Di dalam mengatur strategi perang itu terkait dengan sunnatullah, hukum alam. Ternyata Rasul kalah. Kekalahan perang Uhud itu nggak ada kaitannya dengan keimanan. Jadi jangan pernah terbersit dalam diri kita bahwa sahabat-sahabat yang turun gunung itu berarti imannya berkurang. Tidak. Allah tetap menyatakan dibikinnya orang kalah, dibikinnya orang mengalami kesulitan itu dalam rangka waliya'lamallahu alladhina amanu. Justru ini akan menjadi alat ukur. Benarkah seseorang itu beriman kepada Allah? Wa yattakhidha minkum syuhada, dan ada yang dijadikan sebagai orang-orang syuhada, orang-orang mati syahid. Jadi kekalahan itu tidak ada hubungannya dengan keimanan. Jadi, ketika Rasul kalah berarti Rasul harus istighfar kepada Allah. Tidak. Rasul tetap menduduki kedudukan yang sangat tinggi. Musibah-musibah, bencana alam yang sekarang kita saksikan atau sekarang kita alami itu tidak ada hubungannya dengan keimanan kita. Jangan menghukumi orang yang sudah kena musibah, kemudian kita katakan itu terlalu banyak maksiat kepada Allah. Tidak. Tapi yang ada pelanggarannya adalah dosa-dosa kosmik, dosa terhadap hukum alam. Itu akan dialami oleh kita. Kalau enggak kita yang mengalami akibatnya, boleh jadi akan dialami oleh anak cucu kita. Dan inilah sebenarnya yang harus menjadi perhatian kita, bahwa menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim itu tidak hanya berhenti di atas sajadah kita. Tidak hanya berhenti di ruangan-ruangan sempit seperti masjid ini saja. Tapi seorang mukmin harus berperan di tengah kehidupan bersama, menjaga kehidupan yang baik, menjaga hukum alam itu dengan baik, menjaga kehidupan yang melestarikan kemaslahatan di tengah-tengah kehidupan bersama. Jadi seorang mukmin, seorang kiai, seorang ustadz, seorang siapapun, kalau dia melakukan pelanggaran terhadap sunnatullah, bangunan yang dibangun bisa roboh, bukan karena dosa, tapi memperhitungkan secara konstruksinya tidak benar. Akan berakibat. Ini tidak peduli apakah yang membangun seorang muslim yang taat atau tidak, bahkan seorang kafir sekalipun.
Kita punya catatan sejarah. Masjid Istiqlal yang megah itu yang membangun sebagai ahlinya itu seorang non-muslim. Tidak ada masalah. Ini terkait dengan urusan hukum alam, sunnatullah. Tapi tidak harus semuanya didasarkan atas ketakwaannya, keimanannya, saleh dan tidaknya. Bukan, tapi profesional. Hukum alam ini diberlakukan oleh Allah untuk semua orang. Dan yang menarik, Allah menyatakan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Yang namanya hukum Allah tidak akan dirubah oleh Allah. Jangankan dirubah, bergeser saja tidak. Walan tajida li sunnatillahi tahwila, bergeser saja tidak. Artinya apa? Kita, selama kita masih berada di alam bumi ini, berada berpijak di bumi ini, maka kita tidak bisa terlepas dari yang namanya sunnatullah, dari yang namanya hukum alam. Ketika kita mencemari lingkungan kita, udaranya kita cemari, airnya kita cemari, maka yang terjadi adalah sebuah bencana. Yang terjadi adalah sebuah kerugian yang akan kita rasakan atau boleh jadi akan dirasakan oleh anak cucu kita. Bagaimana memperbaiki kondisi yang terjadinya bencana dan lain sebagainya? Bukan dengan istighfar, bukan dengan istighosah di dalam masjid, tapi perbaiki kerusakan-kerusakan alam yang kita lakukan. Perbaiki, itulah sunnatullah, itulah yang menjadi tuntutan kita, salah satu tuntutan utama diturunkannya Adam di muka bumi itu untuk membangun sebuah peradaban di muka bumi ini, membangun sebuah kebaikan demi kebaikan di muka bumi ini, agar apa? Bumi tetap lestari. Karena dengan lestarinya bumi ini memberi kesempatan kepada semua pihak untuk beribadah lebih baik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.